Buzzer RP kembali sebar hoax. Ustadz Hilmi Firdausi difitnah galang dana ACT. Netizen, gak bakalan ditangkap, mereka kebal hukum. Ustadz Hilmi Firdausi diserang hoax galang donasi ACT yang disebar Buzzer RP. Demokrasi.id. Betulnya kami ini sama sekali nggak mau melayani mereka kembali, karena narasinya narasi receh yang sama sekali nggak penting, sangat mudah dipatahkan. Tapi itu buat kita. Bagaimana dengan sahabat kita yang di luar sana? Bagaimana dengan saudara kita yang di pelosok? Bagaimana dengan teman-teman kita yang nggak tahu, yang tidak terlalu mengikuti politik? Mereka bisa termakan. Jadi harus dilayani. Kita layani dengan pelayanan yang spesial. Sahabat semua juga harus video. Bagaimana? Ya bikin video seperti ini. Tulis di Instagram, di Facebook, dimanapun. Wah, saya nggak bisa nulis, saya nggak berani. Sharekan video-video seperti ini. Sebarkan narasi-narasi yang mengcounter orang banyak. Ke semua grup, ke semua rekan-rekan yang kita kenal. Itu bentuk perlawanan kita. Bentuk perlawanan terhadap orang-orang, kelompok yang ingin memecah belah. Maka saya yakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan, ini adalah dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus seimbang. Jadi kalau amar ma'ruf banyak dilakukan oleh AAG misalnya, oleh tua, nah, kita yang ilmunya nggak terlalu dalam mainnya ya beginilah kurang lebih ya, di narasi-narasi yang untuk menentang zaliman, ketidakadilan. Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, nama Anda berdua disebut oleh penyebar hoax ini. Saya pribadi insya Allah memaafkan, dari dulu juga begitu kan? Tapi pesan saya, jangan harap Indonesia akan damai dan bersatu. Jika penyebar hoax seperti ini dibiarkan tumbuh subur, kita semua cinta Indonesia. Ujar Ustadz Hilmi Firdausi merespon hoax yang beredar. Dalam hoax yang disebar gerombolan Buzzer RP, seolah Ustadz Hilmi Firdausi bersama ACT melakukan penggalangan donasi untuk Palestina. Gerombolan Buzzer RP penyebar hoax inilah sesungguhnya yang memecah belah bangsa. Sayangnya mereka kebal hukum. Tak tersentuh hukum, aman-aman saja, seakan dilindungi oleh rezim penguasa saat ini. Sehingga mereka bebas melakukan fitnah dan provokasi lewat hoax yang disebar. Padahal mumpung bulan Ramadan, Menko Polhukam bisa menindaklanjuti info ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah atau tanggung jawab, ujar netizen Luis Cantika. Listio Sigit CCC Polri di Fumas Polri sekedar mengadu, Ustadz Hilmi difitnah buzzer, gak yakin ditindak? Tapi insya Allah kita tagih kelak bagi sang penguasa dan penegak hukum, komen Mamuis. Penyebar hoax kayak gini mah aman-aman aja ya Pak Ustadz, karena dari kubu mereka dan gak akan diproses ke jalur hukum. Sentil Agung T123. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Pada saatnya nanti mereka, para perusuh, para pemfitnah, para munafikin akan merasakan akibat perbuatan mereka. Apakah akan merasa bangga atau sebaliknya? Siap, setuju, saat itu bahkan buzzer dajjal pemecah belah. Buzzer bayaran kelompok Denny Siregar peliharaan rezim Pak D. Tuh, mantap Bang Saiful, lanjutkan perjuanganmu. Kupas semua politik kotor para buzzer biar orang-orang paham dan tidak terpancing dengan ulah kotor dan keji para buzzer. Lanjutkan, gua dukung, kan membela kebohongan karena dibayar oleh penguasa dari uang rakyat. Buzzer ini hanya mencari untung sendiri. Takut Pak nanti kami ditangkap. Karena siapa yang bersebelahan rezim pasti ditangkap. Kalau mereka dilindungi rezim, kalau sistem demokrasi kita masih memakai partai politik, mungkin pilihan terbaik adalah golput. Yang berpengaruh di parpol mayoritaskan itu aja. Buzzer hanya parasi dunia yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini, ujar Henny. Kenapa Anda pada bela Anies jadi RI 1? Prestasinya apa? Dakwah mana lo orang setiap statement lo bikin provokasi? Heran ada juga orang seperti ini ya. Dah narasi receh. Bukannya lo ya ini lagi maling teriak maling, buzzernya para kadal tapi keluar-keluar bilang orang lain buzzer. Inilah cucu nasi bungkus, buzzer bayaran ini gak usah dilayanin. Gak sadar buzzer padahal masyarakat sudah anggap mereka hina. Pak Jokowi presiden masa depan NKRI, itulah mereka, orang radikalisme yang disiapkan untuk membuat kekacauan NKRI. Pasti dibayar mahal di belakang. Kita lawan buzzer bayaran pemecah belah rakyat, ucap Aksa.
Buzzer yang didasar juga para TKI yang sekarang ada di luar negeri yang infonya diperoleh dari sumber itu saja. Mereka terkenal ada peran TV nasional, kelompok penghasut ngaku dibayar dengan cukong-cukong Cina. Udah tahu mereka hanya bisa fitnah, sesama buzzer harus saling melayani. Sesama buzzer dilarang saling mendahului, ialah sesama buzzer harus saling melayani biar rame, receh kelasnya harus receh. Dilarang memperkeruh situasi kecuali situasi. Kata lawan buzzer jangan didengar omongannya. Buzzer teriak buzzer. Timpal Joko Pitoyo. Betul, sekarang kita semakin paham ternyata yang membuat negara ini hancur oleh mereka yang seakan paling benar padahal pengkhianat. BBM gak ada yang tahu karena kerja enak cuma duduk doang, mana tuh pada kelaparan. Wacana hoax teriak hoax. Doakan Anies menang, kita cari sama rakyat Indonesia, ujar Arya. Buzzer dipiara benar bang, lebih cerdas gue berdasarkan data dan fakta bukan pencitraan doang dan hoax gaya lo. Sesama buzzer saling tuduh playing victim cari simpatisan. Sikat habisin aja pak pengkhianat dan pengadu domba, mereka itu belahan rezim Jokowi, ini saudaranya, ucap Joko Sutrisno. Orang ngomong ini lo tapi aja buzzer cung, kalau saya menilai buzzer itu membuat perpecahan di tengah umat Indonesia, pengasuh dan penista agama. Semoga saya selalu bang, merasa ditolimi apa, cuma gak ada tempat jabatan untuk kalian, di pihak kalian buzzer-buzzer perusak bangsa. Timpal kaji. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.